Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di Market Update hari Kamis 2 Oktober 2025. Pemerintah US resmi shutdown nih, yang seharusnya memicu kepanikan, tetapi market justru naik. Kenapa? Karena data yang keluar kemarin memberikan sinyal yang sangat dovish nih untuk The Fed, memperkuat probabilitas pemotongan suku bunga lebih lanjut. Kita akan bahas ADP shock yang bikin saham naik, ancaman layoff permanen dari Trump, dan bagaimana hilangnya semua data resmi membuat The Fed buta total. Di berita yang pertama, ancaman yang kita bahas selama ini resmi menjadi kenyataan nih. Pemerintah federal US telah resmi shutdown setelah Kongres gagal mencapai kesepakatan. Sekitar 750.000 pegawai federal dirumahkan yang langsung berdampak pada pengeluaran dan sentimen. Presiden Trump mengancam akan menggunakan shutdown ini untuk melakukan PHK massal permanen terhadap pegawai federal, memperburuk dampak ekonomi jangka panjang. Bloomberg Economics memperkirakan jika shutdown ini berlangsung 3 minggu, tingkat pengangguran US bisa naik dari 4,3% menjadi 4,6% sampai 4,7%. Data krusial seperti NFP, laporan pekerjaan bulanan, dan CPI, indeks harga konsumen itu telah resmi tertunda atau dibatalkan. Ini berdampak pada The Fed yang akan buta data menjelang FOMC 28-29 Oktober. Terus kita lanjut ke berita yang kedua. Ini adalah alasan utama mengapa pasar saham dipimpin S&P 500 itu justru naik nih, yaitu data pekerjaan swasta US itu anjlok. Angkanya itu bikin shock ya. Laporan ADP menunjukkan payroll perusahaan swasta kontraksi sebesar minus 32K, jauh di bawah ekspektasi pasar yang memprediksi kenaikan plus 50,5K. Angka ini ditambah dengan ISM Manufacturing PMI yang stagnan di zona kontraksi di 49,1, mengonfirmasi bahwa pasar tenaga kerja US melambat drastis. Kontraksi pekerjaan yang tak terduga ini memberikan amunisi kuat nih buat The Fed untuk dovish. Trader pun langsung meningkatkan taruhan mereka, memperkirakan 2 kali lagi rate cut di tahun ini. Karena ini menjamin kebijakan moneter yang longgar dari The Fed, bahkan di tengah shutdown-nya data. Analis Citi meyakini The Fed akan tetap memangkas suku bunga 25 basis point pada Oktober dan Desember. Alasannya, The Fed harus bergantung pada data swasta seperti ADP dan JOLTS, yang semuanya mengarah ke pendinginan ekonomi. Kehilangan data NFP dan CPI tidak akan menggugurkan keputusan The Fed untuk mulai melonggarkan kebijakan, karena resiko resesi kini lebih besar nih daripada resiko inflasi. Terus kita lanjut ke berita yang ketiga. Di tengah kekacauan, ada sedikit deeskalasi dari sisi perdagangan. Presiden Trump memutuskan untuk menunda rencana agresifnya untuk mengenakan tarif triple digit pada impor farmasi. Alasannya, penundaan ini terjadi setelah tercapainya kesepakatan dari Pfizer untuk menurunkan harga obat di US. Implikasinya, ini menunjukkan bahwa Trump setidaknya untuk saat ini bersedia mengganti ancaman tarif dengan negosiasi untuk mencapai tujuan kebijakannya. Ini adalah sedikit kelegaan ya bagi rantai pasokan global atau supply chain global yang mulai panik dengan perluasan perang dagang ke sektor healthcare. Jadi kesimpulannya, market hari ini beroperasi di bawah realitas baru, yaitu realitas shutdown total. The Fed kini sepenuhnya bergantung pada laporan mini NFP atau ADP yang kemarin rilis untuk memandu keputusan mereka. Data minus 32K sudah mengirim sinyal yang sangat kuat. Apakah euforia rate cut ini akan bertahan atau akankah resiko politik shutdown yang berkepanjangan akhirnya menelan pasar? Nanti kita lihat aja gimana reaksinya dari chart. Terus kita coba lihat dari economic calendar ya. Jadi emang betul nih, untuk data kemarin itu adalah data rilis dari BLS terakhir untuk data ketenaga kerjaan. Sisanya di hari Kamis kan tadinya ada continuing jobless claims, terus ada initial jobless claims. Itu datanya langsung nggak ada nih di economic calendar, jadi nggak ada. Terus di hari Jumat yang tadinya ada average hourly earnings year over year, terus ada average hourly earnings month over month, itu juga nggak ada. Dan data yang paling penting yang kita tunggu-tunggu, NFP itu nggak ada juga. Jadi bisa dibilang data terakhir yang kita punya adalah NFP, itu forecastnya itu 51K, dari yang previousnya itu 22K. Nah, karena nggak ada, jadi kemungkinan The Fed akan memakai datanya ADP itu untuk menjadi acuan mereka nih di pertemuan FOMC di tanggal 29 Oktober. Coba kita langsung lihat aja ya ke Fed Watch Tool. Nah, untuk Fed Watch Tool ini
probabilitasnya langsung naik drastis nih. Di pertemuan tanggal 29 Oktober nanti, itu The Fed akan memotong suku bunga sebanyak 25 basis point dengan probabilitasnya itu 99,4%. Dengan probabilitas yang kecil banget nih, 0,6% itu menahan suku bunga. Jadi bisa dibilang The Fed itu hampir pasti ya untuk memangkas suku bunga di pertemuan 29 Oktober nanti. Gimana dengan 10 Desember? Nah, di FOMC Desember, itu probabilitas The Fed untuk memangkas suku bunga naik drastis ya. Jadi langsung ke 88,8%. Bahkan mulai muncul probabilitas The Fed akan memangkas suku bunga sebanyak 50 basis point nih. Jadi bisa dibilang yang kemarin yang kita bahas itu angkanya di 60-an%, terus sempat naik ke 77%, dan ternyata langsung naik drastis ke 88,8%. Ini sejalannya sama economic projection-nya The Fed kemarin, jadi bisa dibilang The Fed akan memangkas suku bunga lagi sebanyak 2 kali lagi tahun ini, dengan probabilitasnya itu ada di 88,8% untuk 25 basis point dan 0,9% untuk 50 basis point. Ini masih kecil ya, tapi juga ada kemungkinan The Fed akan menahan suku bunga sebanyak 10,3%. Seperti itu ya untuk Fed Watch Tool. Coba kita langsung lihat ke far side. Nah, untuk ETF flow itu bisa dibilang kemarin semuanya itu inflow ya, dengan total inflow-nya itu mencapai 429,9 juta dolar. Bahkan BlackRock yang sebelumnya itu tanggal 29 jualan, itu tanggal 30 Septembernya itu ternyata inflow. Dan di tanggal 1 Oktober itu kita masih belum tahu ya untuk datanya BlackRock itu seperti apa. Tapi excluding BlackRock itu ada pemasukan sebesar 270,3 juta dolar. Jadi untuk ETF flow itu bisa dibilang kita lagi inflow yang lumayan besar nih. Kita lihat aja gimana nanti untuk inflow-inflow berikutnya, semoga akan terus bisa membuat harga Bitcoin itu terus naik. Coba kita lihat dari Ethereum nih. Nah, untuk Ethereum tuh kemarin datanya itu nol semua ya. Tetapi ternyata BlackRock itu ada melakukan pembelian nih. Pembelian sebesar 127,5 juta dolar. So, untuk data tanggal 30 September itu ETF flow-nya Ethereum mencapai 127,5 juta dolar, itu hanya dari inflow-nya BlackRock. Terus untuk tanggal 1 Oktober ini masih tercatatnya hanya kecil ya. 54,7 juta dolar ini masih excluding BlackRock. Jadi nanti kita lihat aja gimana untuk inflow-nya Ethereum di tanggal 1 Oktober. Karena datanya BlackRock belum keluar ya. So, bisa dibilang lumayan bagus. Ethereum-nya juga udah mulai inflow lagi. Yang bikin bagus adalah inflow di tanggal 29 September nih, yang mencapai 546,9 juta dolar. Jadi bisa dibilang untuk outflow di minggu lalu itu udah mulai recovery dan udah mulai inflow lagi kayak gitu ya. Terus coba kita langsung ke pembahasan chart ya. Kita mulai dulu deh dari US 100 atau Nasdaq. Nah, untuk Nasdaq kita coba mulai dulu dari time frame daily, karena di time frame daily ini ada sesuatu yang menarik nih. Di time frame daily ada indikasi dia itu mau melakukan break of structure. Kenapa? Lihat di sini. Kemarin kan tutupan candlenya tuh hijau. Hijaunya itu sedikit di atas dari resisten terakhir. So, karena di sini ada closing kecil di atas, gue ekspektasinya sih dia bisa closing lagi di atas. Kalau misalnya dia closing lagi di atas, itu baru kita bisa bilang bahwa Nasdaq itu udah melakukan break of structure di time frame daily. Per sekarang ini masih belum bisa dibilang valid ya, karena closingnya itu masih kecil banget. Ini bisa aja dia cuman sweep terus turun lagi. Jadi kita perlu tunggu tutupan candle daily besok jam 7 pagi kayak gitu ya. Per sekarang mungkin kita bisa tandain dulu untuk sekarang. Ini kita jaga-jaga aja, siapa tahu dia beneran udah break of structure kayak gitu ya. Tapi per sekarang masih belum ya. Per sekarang itu demand daily yang valid itu masih di sini. Kayak gitu untuk time frame daily-nya. Terus gimana dengan 4 hour-nya? Nah, untuk 4 hour-nya kemarin tuh kita ada pembahasan ya, bahwa ada 2 skenario nih semenjak dia di sini. Skenario yang pertama, dia bisa mempertahankan struktur bullish-nya di 4 hour, jadi dia bisa mantul dan dia bisa tembus dari resisten ini, dan which is sekarang lagi kejadian. Dan skenario yang dia breakdown dari sini itu berarti nggak ke play out, kita bisa hapus skenario-nya. Dan per sekarang, untuk sekarang 4 hour-nya itu udah break of structure ya. Dia udah valid break of structure dan kita bisa pindahin untuk demand-nya itu ke sini. Kenapa Bang dia udah break of structure? Lihat di sini. Dia bisa dibilang udah valid ya. Dia udah valid break of structure, dia udah closing di atas ini, terus closing lagi di atas ini. So bisa kita consider bahwa dia itu udah break of structure. Terus untuk demand terakhir ini itu sebenarnya untuk eksternalnya di sini. Tapi karena di sini juga ada pullback, kita akan pindahin untuk demand-nya ke sini. Tapi tetap yang valid itu valid low-nya itu di sini. Tapi kita bisa tandain untuk demand 4 hour-nya di sini ya. Untuk internal structure, kita perlu ngelihat internal structure guys. Karena internal structure itu menggambarkan eksternal. Kita bisa tahu bahwa trennya itu kuat dan terus melanjutkan kenaikan kayak gitu ya.
So, seperti itu untuk 4 hour still good. Untuk Nasdaq, dia strong banget ya, strongly bullish ke atas. Dan untuk 1 hour-nya, skenario-nya sama ya. Ternyata dia sempat rejection nih di sini. Gue pikir ini adalah liquidity, dia habis itu reject dari supply-nya. Dan ternyata bull-nya itu lebih kuat nih. Semenjak dia nyampe ke OTE area di time frame 4 hour, itu dia creating higher high dan higher high lagi. So, bisa dibilang untuk 1 hour-nya itu udah MSS to bullish ya. Dan untuk demand-nya itu bisa kita pindahin ke sini nih. Kayak gitu, dia sejalan ya sama demand-nya 4 hour, so bisa dibilang ini adalah demand yang cukup strong. Nanti kita lihat aja kalau misalnya dia ada koreksi, mungkin aja dia bisa mantul dari sini. Seperti itu ya untuk Nasdaq. Coba kita langsung lanjut ke DXY atau kekuatan US dollar. Nah, untuk DXY bisa dibilang di sini dia masih nggak kemana-mana ya. Lihat di sini, dia habis ke reject dari supply daily ini, terus habis itu 1 hour-nya udah back to bearish. Ini kan dia semenjak di sini dia creating higher high, terus dia creating lower low. Nah, semenjak di sini dia itu back to bearish nih. Per sekarang sih lagi ketahan nih di demand 4 hour. Hopefully dia bisa breakdown dari demand 4 hour ini dan melanjutkan penurunan. Semoga ya 4 hour-nya itu bisa back to bearish. Kenapa gue berharap DXY itu back to bearish? Karena kalau misalnya kekuatan US dollar itu menurun, itu bisa berdampak bagus untuk risk on asset, termasuk Bitcoin. Jadi logikanya kalau misalnya kekuatan atau value dolar itu menurun, orang-orang akan males untuk memegang fiat mereka dan mereka akan cenderung untuk berinvestasi di aset berisiko kayak gitu ya. So untuk DXY kita harapannya dia bisa breakdown dari sini dan 4 hour-nya itu bisa back to bearish. Dan masih sama dengan analisa kemarin, dia masih belum kemana-mana, dia masih konsolidasi aja nih. Even di daily time frame tuh kelihatan ya, dia udah creating lower low, terus habis itu MSS, creating higher high, terus dia creating lower low lagi. Jadi emang dia lagi channeling aja dan kita lihat aja gimana reaksinya dari sini. Dan tempat channelingnya itu lumayan masuk di akal karena dia lagi ada di trendline yang cukup major. Ini trendline major banget ya. Seperti itu untuk DXY. Kita langsung lanjut aja ke Bitcoin Dominance. Bitcoin Dominance gimana nih reaksinya? Sebenarnya kurang lebih sama ya sama DXY ya. Dia cuman konsolidasi aja di sini. Coba kita lihat dari time frame 4 hour deh. 4 hour still bullish, dia masih bergerak di sini-sini aja. Ini adalah demand terakhir nih. Jadi bisa dibilang kita itu lagi berada di one swing di sini nih. Ini one swingnya. Kenapa di sini bang? Karena ini adalah pullback terakhir dan dia habis pullback juga di sini dan belum berhasil untuk breakout dari resisten ini. So, kalau misalnya dia berhasil nih closing secara candle 4 hour di atas ini, baru kita bisa pindahin untuk demand 4 hour-nya ke sini. Tapi per sekarang masih belum ya. Kayak gitu. Terus kalau dari time frame 1 hour, itu juga sama, dia belum berhasil untuk break off structure dan di sini dia banyak melakukan pullback ya. Tandanya dia itu kenaikannya udah mulai melemah nih momentumnya. Jadi lumayan bagus sebenarnya. Harapannya sih dia bisa breakdown dari sini dan kalau misalnya dia nggak breakdown pun kita masih ada level penting yang perlu kita lihat nih. Level penting yang perlu kita lihat adalah SNR weekly ini. Jadi bisa dibilang SNR weekly ini adalah SNR yang very crucial gitu. Karena di sini lihat dia sempat menjadi resistance, sempat menjadi support, terus menjadi support dan kemungkinan kalau di retest lagi ini bisa menjadi resistant. Dan kalau dari cycle sebelumnya, ini cycle sebelumnya, lihat di sini SNR ini juga merupakan SNR yang crucial gitu. Dia sempat menjadi resistant, support, dan akhirnya kita bisa ngeliat alt season yang sebenarnya. Dan apakah skenario ini terulang lagi? Nah, nanti kita lihat aja ya gimana reaksinya ketika Bitcoin Dominance itu mencapai ke area sini. Dan kalau misalnya dia nggak mencapai ke area sini pun nggak masalah ya. Selama nanti kita lihat di strukturnya kayak gimana. Kayak misalnya dari 1 hour-nya udah mulai bearish, 4 hour-nya udah mulai bearish, daily-nya udah mulai bearish gitu. Itu akan sangat berdampak baik buat market crypto, terutama altcoins ya. Karena altcoins-nya tentunya akan mendapatkan money flow yang seger gitu. Kayak gitu ya untuk Bitcoin Dominance. So masih bisa dipertahankan untuk altcoins yang kita pegang. Semoga bisa mendapatkan money flow yang lebih gede lagi. Kayak gitu untuk Bitcoin Dominance. Coba kita langsung lanjut ke Bitcoin. Nah untuk Bitcoin ini kenaikannya masih lumayan kenceng ya. Kenceng banget, bahkan SNR ini itu berhasil ditembus nih. Jadi bisa dibilang skenario yang kita udah proyeksiin kemarin itu mulai ke play out. Jadi bisa jadi nih dia akan one push lagi langsung menuju ke resistance atau area all time high. Terus habis itu mungkin dari sini ada rejection dan mungkin akan retest ke SNR ini. Tapi bisa dibilang ini nggak pasti ya. Ini bukan sesuatu hal yang pasti, jadi nanti kita perlu lihat gimana reaksinya di level-level krusial yang berikutnya. Plus di sini juga ada SNR kecil nih. SNR kecil ini juga lumayan krusial karena dia sempat menjadi resisten di channeling ini nih. Kayak gitu untuk Bitcoin di time frame 4 hour. Terus gimana untuk strukturnya? Nah, untuk strukturnya dia bisa dibilang udah break off structure ya. Jadi kita bisa pindahin ke sini untuk demand 4 hour-nya. Jadi secara lower time frame
itu dia momentumnya itu still strong gitu. Dia baru melakukan pullback di sini setelah market structure shift, pullbacknya itu nggak sampai sini gitu. Jadi dia pullbacknya kecil terus lanjut naik lagi. Jadi bisa dibilang momentumnya itu still strong banget ya. Kayak gitu untuk Bitcoin di time frame 4 hour. Terus coba kita lihat di 1 hour-nya. Nah untuk 1 hour-nya dia juga sama nih, dia udah breakout structure, jadi kita bisa pindahin nih demand 1 hour-nya itu kita bisa pindahin ke sini juga nih. Kurang lebih areanya sama ya, sama 4 hour-nya ya. Dan sebenarnya di sini juga bisa kita bilang pullback, tapi pullback-nya itu mungkin internalnya yang internal banget. Mungkin kalau misalnya 15 menit itu lebih kelihatan. Nah bener kan? Di 15 menit itu lebih kelihatan, tapi gue nggak mau consider itu sebagai pullback, jadi gue akan pakai ini aja sebagai pullback terakhir di 1 hour. Kayak gitu ya. Once again, congratulations ya buat kalian yang percaya ini adalah tempat yang bagus untuk melakukan pembelian, karena kita udah bahas ini adalah tempat yang bagus untuk melakukan pembelian. Kita juga ada info karena dari proyeksi kita kemarin, mungkin aja kita udah selesai nih correction wave-nya di sini, dan kemungkinan ini adalah wave 1 dan ini kita lagi ada koreksi di wave 2. Dan sekarang kita mungkin aja lagi masuk ke wave 3. Wave 3 itu biasanya adalah wave yang paling strong dan yang paling panjang dalam pergerakan Elliott Wave Theory gitu. Nah, untuk memperkirakan penguatannya itu sampai mana, kita bisa menggunakan angka Fibonacci kayak gitu ya. Coba kita lihat ya, gue juga penasaran nih kira-kira penguatannya bisa sampai mana. Coba kita lihat dari daily time frame ya. Dari daily time frame terus habis itu kita coba lihat penguatannya bisa sampai mana nih. Nah, kalau misalnya kayak gini kan makin jelas. Untuk penguatan pertama itu bisa mencapai ke area ini nih. Ini area pertama, dan kalau misalnya kita lihat di sini secara penguatan di wave 3, kemungkinan ya, ini kemungkinan bisa mencapai ke angka 124.000 lagi. Jadi mungkin target pertama gue akan di 124.000 dan target berikutnya mungkin gue akan taruh di 130.000. Jadi bisa dibilang angka yang lumayan psikologi ya. Dan sebenarnya kalau misalnya kita extend lagi, itu bisa mencapai ke sini nih, area yang paling tingginya di sini. Dan balik lagi, gue nggak mau memberikan hopium yang kayak gimana gitu. Tapi kalau misalnya dari sini, angka 150.000 bukan hal yang nggak mungkin untuk dicapai. Ini untuk 3618-nya bisa mencapai ke 146.000. Jadi nanti kita lihat aja gimana reaksinya untuk pergerakannya Bitcoin. Hopefully dia bisa naik sekencang itu ya, hopefully gitu. Tapi kalau misalnya nggak tercapai pun, kita harus bisa realistis untuk taking profit di area-area di sini gitu. Jadi along the way kita tetap melakukan take profit. So kalau misalnya harga Bitcoin itu nggak sampai ke sini, kita udah melakukan take profit, dan kalau misalnya di sini udah mulai reversal gitu nggak sampai, kita bisa take profit keseluruhan kayak gitu ya. So seperti itu untuk Bitcoin. Once again, congratulations kalau misalnya kalian ada pembelian di sini dan memanfaatkan outlook yang kemarin kita udah bahas kayak gitu ya. Coba kita lanjut ke pembahasannya Ethereum. Nah untuk Ethereum, ini mantulnya kenceng banget ya. Gue nggak expect sih dia mantulnya akan sekenceng itu. Dan ternyata bull fair value gap ini mampu membuat harga Ethereum itu mantul lumayan kenceng ya. So per sekarang masih sama PR-nya itu masih sama, dia harus bisa take out supply ini. Kenapa supply ini penting? Coba kita lihat ya. Dari time frame 4 hour dulu. Di time frame 4 hour, penurunannya seperti ini. Dia turun, dia pullback, dia turun kenceng, one push ke bawah, dan berhasil membuat harga Ethereum itu menjadi bearish di sini. Karena di sini adalah demand terakhir untuk 4 hour-nya di Ethereum. Dan per sekarang dia langsung mantul kenceng. Gue sebenarnya ekspektasinya tuh Ethereum bisa creating structure dulu di sini. Kayak dia creating lower low, lower high dulu, baru dia creating lower low lagi. Kalau misalnya kayak gini, MSS-nya tuh gampang karena MSS-nya tuh di sini gitu. Ini bisa kita tandain MSS ketika dia udah breakout dari sini. Tapi per sekarang Ethereum itu kondisinya masih bearish. Kenapa? Supply terakhirnya tuh di sini guys. Di angka di sini kita lihat ya 4581 sampai 4645 gitu. So kalau misalnya kayak gini dia baru bisa dikatakan MSS itu di sini. So masih jauh banget. Jadi untuk analisa yang bisa kita pakai hanya dari sini yang kemarin gue udah tandain bull fair value gap ini, dengan angka invalidasinya juga lumayan jauh ya. Angka invalidasinya di sini. So gue sangat mengerti kalau misalnya banyak yang panik di sini dan expecting harganya itu turun lebih jauh lagi gitu. Dan kalau misalnya dia dari sini dia langsung melakukan kenaikan, itu akan sangat painful sih. Kenapa painful? Karena bisa lihat di sini dia sempat MSS to bearish, dan untuk dia back to bullish-nya lagi itu di sini nih. Kalau misalnya dia back to bullish di sini, dan otomatis ya orang-orang udah nggak punya barang di sini karena mereka semua udah stop loss, udah kayak mengharapkan harga Ethereum itu turun ke level yang lebih rendah mungkin di sini gitu. Dan sayangnya Ethereum itu langsung mantul dari sini dengan pemantulannya itu mencapai 14%. Insane ya, insane banget ya. Sabar banget ya guys kalau misalnya kalian stop loss di sini tapi abis itu mantul lagi, ya inilah market crypto, realitasnya ya seperti ini gitu.
Dan sebenarnya gue lumayan happy. Kenapa? Karena gue ada melakukan pembelian di sini. Gue ada melakukan taking long di sini dengan setup swing dan invalidasinya di sini. Kemungkinan gue akan taking profit along the way. Balik lagi, taking profit gue ada di sini. Ini adalah taking profit yang pertama di area all time high di sekitaran 5.000. Terus target kedua gue di 5.400 dan target berikutnya di 6.000. Terus habis itu baru sisanya gue akan taking profit semuanya ketika harganya Ethereum itu udah reversal gitu. Per sekarang still good, congratulations kalau misalnya kalian ada memanfaatkan outlook yang bull fair value gap ini dan kalian udah profit sekitar 14% gitu. Not bad, profit is a profit. Jadi semoga kalian bisa memaksimalkan cuan yang kalian miliki. Oke, terus coba kita langsung ke pembahasan komen ya. Nah, untuk pembahasan komen ini update enak terus ya Bang, makasih. Sama-sama Milsim Faction, terima kasih juga. Terus ada dari Cepung, bahas SPX 6900 dapat posisi paling bottom di 0,9070. Gimana prospeknya? Oke, kita akan langsung bahas ya SPX. Sebelum kita bahas, kita mau lihat dulu nih. SPX nih koin apa sih? Karena bisa dibilang SPX itu, kalau misalnya yang gua tahu, SPX itu meme coin ya. Itu setahu gua, tapi untuk market cap-nya lumayan gede nih. Market cap-nya di 1 miliar US dollar dengan FDV-nya 1,12 miliar US dollar gitu. Dan untuk volumenya lumayan gede. Coba kita langsung bahas ya untuk SPX. Oke, gua akan coba pakai chartnya CoinEx karena menurut gua kayaknya dia yang paling lengkap ya. Kita mulai dulu dari weekly time frame. Untuk SPX, tadi dia tandain di berapa? 09070. Jadi kita coba tandain ya, 09070. Nggak apa-apa, kita tandain supaya kita tahu nih, kalau misalnya kita berada di posisi seperti ini, kita bisa memanfaatkannya kayak gimana. Oke, so untuk SPX secara weekly, dia itu still bullish. Kayak gini, dia udah breakout structure. Terus dia sempat melakukan pullback kecil di sini, tapi bisa dibilang ini pullbacknya internal banget. So kalau misalnya untuk demand weekly-nya itu still jauh banget ya. Demand weekly-nya itu di sini. Ini adalah demand weekly-nya dan untuk structure-nya dia udah melakukan pullback nih. Karena dia udah pullback, kita bisa tandain resistance-nya di sini. Kayak gitu ya. So untuk SPX nggak banyak yang bisa kita bahas di time frame weekly. Cuman kita perlu tandain juga ya. Untuk level-level krusialnya ada di mana aja nih. Ini adalah level krusial pertama karena ini adalah SNR. Terus di sini dia juga ada SNR nih. Bisa lihat di sini. Dia sempat menjadi resistenan gitu ya. Udah sempat menjadi support juga di sini. Nih lihat di sini dia sempat menjadi support kecil, menjadi resisten. Dan ini kemungkinan ada level krusial untuk SPX. Kayak gitu. Dan dia belum ke-retest ya. Jadi kalau misalnya harga SPX itu ada penurunan pun mungkin akan sampai ke sini. Tapi kita lihat dulu dari time frame yang lebih kecilnya. Nah, untuk time frame yang lebih kecil ini coba kita lihat ya, dia pullback lagi, terus habis itu creating higher high. Ini juga bisa kita consider sebagai pullback, tapi bisa dibilang untuk pullbacknya itu pullback internal aja ya. So bisa dibilang untuk SPX itu lagi ada di area yang krusial, yaitu demand daily. Kayak gitu untuk SPX, so dia lagi ada di demand daily. Dan per sekarang dia lagi berusaha mantul dari demand daily ini. Kayak gitu ya. Untuk PR utamanya sebenarnya dia harus bisa take out supply internal ini, karena kalau misalnya dia udah berhasil take out supply internal ini, itu pergerakannya akan jauh lebih mudah untuk bisa creating higher high dari situ. So per sekarang daily-nya itu still bullish. Coba kita lihat dari 4 hour-nya. Nah, untuk 4 hour-nya ada kabar bagus nih. 4 hour-nya ada kabar bagus, kenapa? Soalnya dia ada liquidity sweep dulu nih sebelum dia market structure shift di sini. Lihat di sini dia valid ya. Dia udah valid MSS di sini, dan sebelum dia melakukan MSS dia udah valid juga melakukan liquidity sweep. Ini bagus ya. Ini dia melakukan sweep. Jadi kalau misalnya dia melakukan sweep dulu untuk melakukan MSS, itu bisa dibilang strukturnya itu akan jauh lebih strong. So kita bisa tandain untuk demand 4 hour-nya itu ada di sini. Ini adalah demand 4 hour dan kelihatannya pergerakannya itu masih strongly bullish ya. Dia belum melakukan pullback sama sekali dan belum ada tanda-tanda pullback juga. So nanti kita lihat aja di time frame yang lebih kecilnya. Per sekarang sih untuk 4 hour-nya dia baru MSS 2 bullish dan kelihatannya menarik untuk bisa dimanfaatkan nih pergerakannya. Mungkin gua akan tunggu di area-area sini dengan stop loss-nya di sini dan mungkin akan ngejar ke high sebelumnya kayak gitu. Mungkin kayak gini bisa, tapi coba kita lihat dari lower time frame-nya. Siapa tahu kita bisa dapat negosiasi lebih bagus nih. Oke. Untuk 1 hour time frame-nya di sini dia ada melakukan pullback ya. So untuk 1 hour-nya itu demand-nya itu ada di sini
dan dia ternyata masih berada di dalam demand-nya 4 hour. So, kita tunggu aja gimana reaksinya untuk pergerakannya sekarang. Dia masih kencang melakukan kenaikan dan juga sejalan juga sih sama pergerakan altcoin lain karena altcoin lain juga sedang melakukan kenaikan gitu. So, sekarang still good. Congratulations kalau misalnya ada barang di sini. Ini kenaikannya kalau misalnya dari sini, itu kenaikannya kalau misalnya dari sini ke sini itu udah 20%. Lumayan ya. Lumayan banget. Congrats ya kalau misalnya kalian punya barang dan mungkin aja, ini balik lagi, not financial advice dan do your own research. Ini untuk secara weekly, dia tuh still bullish. Bahkan bisa dibilang strongly bullish gitu karena lihat di sini dia pullback, terus habis itu dari sini semenjak Maret 2025 itu kenaikannya kencang banget dan dia baru pullback di sini. Dan per sekarang sih di lower time frame-nya udah back to bullish semua ya. Jadi harapannya mungkin dia harus bisa take out supply internal ini. Ini adalah supply internal yang krusial karena kalau misalnya dia nggak berhasil untuk take out ini, itu ada kemungkinan SPX itu bisa melanjutkan penurunan. Tapi kalau misalnya dia berhasil take out supply internal ini, itu ada kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikan lebih lanjut gitu. Seperti itu untuk SPX. So, kayak gitu ya untuk pembahasan hari ini. So, that's gonna be the update. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless you all and see you guys in the next update. Cheers, bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.